Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Biarlah kiranya damai dan berkat dari Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang baru, di triwulan yang baru dan di tahun yang baru juga. Dan di triwulan ini kita sudah memasuki di pelajaran yang kedua dengan judul Kasih Perjanjian. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Betapa suatu janji yang begitu luar biasa. Bila mana kita mengasihi Tuhan, maka kita pun akan menuruti akan perintah-perintahnya. Dan lebih daripada itu bahwa Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan pelajaran kita sepanjang pekan ini kita akan belajar lebih mengerti, memahami tentang arti kasih agape, yaitu kasih Tuhan kepada kita manusia. Mengapa? Oleh karena banyak orang juga yang salah memahami tentang kasih agape ini. Karena kasih agape ini hanyalah kasih yang memihak, yaitu kasih Tuhan. Ya, tetapi kita akan belajar sepanjang satu pekan ini tentang kasih agape itu seperti apa. Baik, kita akan memasuki di pelajaran yang pertama, di pelajaran hari Minggu, yaitu dengan judul Kasih Allah yang Abadi. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, tuntun kami karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi kita manusia. Hal itu tergambar di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin sebagian orang berpikir bahwa mereka tidak dapat dikasihi. Ya, atau mungkin bahwa Allah mungkin hanya mengasihi sebagian orang, tetapi mungkin tidak dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat Alkitab jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah mengasihi semua orang. Ya, jadi sangat jelas, mau itu orang yang baik maupun orang yang jahat, Tuhan mengasihi mereka. Bahkan mungkin mereka yang tidak layak sekalipun, mungkin dibenci di khalayak orang, mungkin dia orang terhina, semua orang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan pastinya mengasihi semua orang, Dia juga rindu semua orang untuk diselamatkan. Itulah sebabnya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang boleh memperoleh keselamatan, bukan kebinasaan. Dan kalau kita lanjut di ayat yang ke-17, dikatakan di sana, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi seringkali orang berpikir bahwa Tuhan akan menghakimi dia oleh karena dia telah melakukan begitu banyak kejahatan. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia bukan untuk menghakimi kita. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi dan mau untuk menyelamatkan seseorang. Tapi tetap itu semua ada pada pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau menolaknya atau mau menerimanya? Itu tergantung kepada pilihan kita.
Tapi saudara-saudaraku, kita perlu mengingat akan hal ini. Walaupun mungkin ada orang yang menolak akan kasih Tuhan ini, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi mereka. Kenapa? Di Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku telah menarikmu dengan kasih setiaku. Di beberapa ayat versi yang lain dengan kasih yang kekal. Artinya kasih Tuhan itu tidak pernah ditarik dari mereka. Kasih Tuhan itu selalu menjadi bagian mereka untuk selama-lamanya. Sampai pada akhirnya memang mereka sudah memilih untuk tidak mau. Artinya mereka memilih untuk berpisah dari kasih Tuhan itu dalam kematian. Tapi saudara-saudaraku, kita perlu mengetahui bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Kasih yang selama-lamanya memanggil kita. Kasih yang dimana tidak pernah pudar. Kasih yang selalu untuk memanggil kita. Saudara-saudaraku, apa aplikasi yang kita bisa ambil di dalam pelajaran pada saat ini? Mungkin di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kita benci, yang mungkin sulit bagi kita untuk memaafkannya. Tetapi coba kita ingat dan lihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Di mana orang yang mungkin orang begitu jahat sekalipun, mau dibenci sekalipun, Tuhan tetap mengasihi dia. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mau mengasihi orang yang membenci kita juga, atau orang yang kita benci? Saudara-saudaraku, adalah suatu hal yang luar biasa ketika kita mau untuk mengasihi orang yang kita benci. Karena itu kita boleh mengambil karakter daripada kasih Allah. Saudara-saudaraku, biarlah kita boleh belajar untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang mungkin bagi kita itu adalah seorang musuh. Biarlah itu boleh menjadi pola akan kehidupan kita, baik hari ini sampai Yesus datang. Tuhan memberkati.